Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan dari kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa pada tahun 1451 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga menaklukkan wilayah Asia, menyatukan wilayah Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 1432 di kota Edirne, ibu kota Daulah Utsmaniyah. Ia putra dari Sultan Murad II. Sultan Murad sangat sayang pada anaknya. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dididik oleh ulama-ulama besar, yaitu ulama Syekh Samsuddin dan Muhammad Ismail Al-Qurani. Ayahnya menempa Muhammad kecil untuk menjadi seorang pemimpin baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat pada Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis, memahami ilmu al-fiqih, belajar matematika, ilmu falak, strategi perang, dan lain-lain. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Sultan Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 855 Masehi bersamaan 7 Februari 1451 Masehi. Langkah awal Sultan lakukan untuk mewujudkan cita-citanya ialah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri dan memperbarui perjanjian dan kesepakatan di luar negeri. Muhammad Al-Fatih memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Di tepi barat Selat Bosporus bagian Asia telah berdiri benteng Andalu Hisar yang dibangun oleh Bayezid pertama. Muhammad Al-Fatih menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisar yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Pembangunan ini menjadikan Utsmani memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus. Setelah pembangunan benteng, Muhammad Al-Fatih memerintahkan pemungutan pajak yang melewati Selat Bosporus. Semua pelaut yang selamat dihukum penggal kecuali kapten kapal yang jasadnya dipajang sebagai peringatan bagi mereka yang melewati selat. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih memulai pengepungan ke Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang, kereta api dan kapal 322 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit untuk menghadang bantuan untuk Konstantinopel dari laut. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula sebelum musuh mencapai benteng. Mereka Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentangi di semenanjung tanduk emas atau disebut Golden Horn. Tidak mungkin bisa melintasi rantai. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Awal penyerangan kota Konstantinopel sangatlah sulit. Berbagai cara dilakukan, penembakan meriam, mengepung benteng, dan penggalian di bawah tanah. Semua gagal. Banyak gugur karena kuatnya benteng Konstantinopel. Sekian lama pengepungan, Muhammad Al-Fatih mendapatkan ide, yaitu mengangkat 72 kapal ke Bukit Galata dan meluncurnya ke Tanduk Emas hanya satu malam. Di pagi hari, Bizantium kaget. Mereka sama sekali tidak mengira penyeberangan kapal mereka melalui darat. Peperangan dahsyat pun terjadi di benteng tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium. Akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Saat memasuki kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud tanda syukur kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Ia
Dia memasuki gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantikannya Masjid Hagia Sophia. Kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan kerajaan Utsmani dan kota ini diganti dengan nama Istanbul, artinya kota Islam. Rasulullah alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah, "Ya Rasulullah, kota manakah yang lebih dahulu dibebaskan? Apakah kota Konstantinopel atau Roma?" Nabi pun menjawab, "Kota Herakliuslah yang terlebih dahulu ditaklukkan, yaitu kota Konstantinopel." Dari H.R. Ahmad Ad-Darimi dan Al-Hakim.